sejak kebangkitan ulama bersama pengikut-pengikutnya istiqomah dan setia jaga akidah dan sunnah Rasulullah. Alhamdulillah segala puji baginya ulama bersama pengikut-pengikutnya istiqomah dan setia menjaga agama nusa dan bangsa. Mari kuatkan niat kita, kita bulatkan tekad kita, terus lanjutkan amal kita, mengembangkan hikmah kita. Fatihah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulil muallimit tullabi wa musahhilil khairi liman yata'allamu. Thumma as-salatu wassalamu 'alan nabi wa alihi wa sahbihi jayu'dhamu. Ya Rabbana kaffir 'anna dhunubana wa walidina wa liman huwa muslimu. Nad'uka Allahumma ilman nafi'a min yaumina ilal hisabi yaqumu. Amin 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 wa ya fattahu. Amin 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 wa ya alimu. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muallif rahimahullah wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid dharain. Amin. Wa innu'utun kathurat wa qattalat muftaqiran li dzikrihinna utbi'at. Betul itu ya? Wa innu'utun kathurat ay wa in kathurat nu'utun. Dan apabila banyak apa nu'utun naat-naat waqot talat muftakiron, dan benar-benar telah menyandingi apa nu'ut tadi muftakiron akan lafadz yang membutuhkan lidzikrihinna kepada disebutkannya nu'ut utbi'at, maka harus diitba'kan apa nu'ut tadi. Muftakiron di sini lafadz yang jadi man'ut. Lafadz yang jadi man'ut ini kadangkala disifati, kadangkala dinaati, dan kebutuhannya adalah untuk memperjelas. Ada beda memang kalau naatnya, kalau man'utnya itu berupa isim ma'rifat, maka faidahnya itu biasanya untuk taudih, untuk menjelaskan si isim ma'rifat yang man'ut yang isim ma'rifat ini. Tapi kalau man'utnya isim nakirah, maka faedahnya faedah takhsis, untuk mengkhususkan. Nakirah masih sangat umum, maka dikhususkan dengan naat. Nah, kadangkala man'ut ini memang membutuhkan naat. Kalau tanpa menyebutkan naat, beberapa naat yang memang diperlukan, maka jadi rancu. Ada orang atau ada laki-laki, dan laki-laki ini dua orang misalnya. Dua-duanya ya sama-sama faqih, ahli faqih, sama-sama alim, dua-duanya sama-sama alim. Nah, kemudian satu lagi ini orang ceger, satu lagi orang Betawi. Apa orang mana? Pondok Jati. Pondok Jati, Pondok Jatiyu satu. Orang satunya orang ceger, satunya orang Bayoran dah misalnya begitu. Dua-duanya sama-sama faqih, dua-duanya sama-sama alim. Nah, kemudian ada sifat yang membedakan. Yang sifat yang membedakan ini adalah ceger dan kebayoran. Maka karena memang harus membutuhkan tiga sifat itu supaya nggak rancu, yang dimaksud dengan laki-laki yang mana, maka harus disebutkan semua naat itu. Ketika naat itu disebut, maka harus itba semua. Nah, kita kenal kemarin ada hukum naat yang kotok, ada yang itba. Itba itu mengikutkan naat dalam i'rabnya si man'ut. Kalau man'utnya marfu, naatnya marfu. Kalau man'utnya mansub, naatnya nasab juga. Kalau marfunya majrur, naatnya
jar juga. Nah kalau koto tidak. Kalau koto itu dia tidak mengikuti i'rabnya man'ut. Koto itu bisa dibaca rofa jadi khobarnya mubtada yang dibuang, takdirnya huwa, atau bisa dibaca nasab jadi maf'ul bih dari a'ni, namanya koto. Contoh misalnya ada lafad ini memang harus ada man'ut, lafad yang menjadi man'ut, dan ini harus disebutkan tiga-tiganya, karena kalau nggak disebutkan itu akan jadi rancu. Yang dimaksud dengan laki-laki yang mana, maka harus itba semua. Ja'a rojulun faqihun alimun cegeriyun. Nah, harus sebutin tiga-tiganya, dan tiga-tiganya itu harus itba semua, nggak boleh kotok. Kecuali rojulnya emang cuma satu, pokoknya yang faqih, alim, dan orang ceger cuma dia doang dah, nggak ada siapa-siapa lagi, maka boleh kotok. Boleh disebutkan ja'a rojulun faqihun aliman cegirian, boleh kalau cuma satu. Tapi kalau dia bikin rancu apabila tidak disebutkan semuanya, maka harus disebutkan semua, dan naat yang banyak itu harus utbiat tadi ya. Muftakiran itu memang man'utnya membutuhkan sifat-sifat, maka dia harus disebutkan semuanya. Muftakiran lidzikrihinna utbiat. Ja'a Zaidun, ada Zaid, ada Amar. Ja'a Zaidun al-alimu al-faqihu, misalnya al-yatimu, memang harus disebutkan seperti itu. Satu lagi ada Zaid lagi, namanya sama-sama Zaid. Ra'aitu sekarang, ra'aitu Zaidan al-faqiha al-alima al-yatima. Memang dia membutuhkan. Kenapa? Karena ada Zaid lagi yang sama-sama faqih, yang sama-sama alim, dan juga sama-sama yatim, maka harus itba semuanya. Ja'a sama-sama, balikannya yatim apa? Ya selain yatim lah sifatnya. Misalnya al-karimu. Ra'aitu Zaidan al-faqiha al-alima al-karima. Harus itba semuanya. Singkatnya, apabila naat ini memang dibutuhkan dan wajib disebutkan semuanya, karena kalau nggak disebutkan semua itu akan jadi rancu. Yang dimaksud dengan man'ut itu man'ut yang mana, maka naat yang banyak ini harus itba semua. Tidak boleh salah satunya kotok, tidak boleh. Zaid dan Amar. Nah, enak memang pakainya marartu ya, marartu bi Zaidin. Zaid di kampung itu ada banyak. Nah, maka harus ditaudih, harus benar-benar dijelaskan Zaid yang mana nih, karena ada lebih dari satu Zaid, dan harus disebutkan secara spesifik dengan sifat-sifat tertentu. Sifat-sifat yang dimaksud ini adalah naat. Maka naat yang seperti ini, naat yang memang nanti akan membedakan Zaid yang sedang kita bicarakan dengan Zaid yang lain, maka naat-naat yang banyak itu harus semuanya itba. Marartu bi Zaidin al-alimi al-faqihi, misalnya al-faqihi, kemudian al-yatimi, misalnya al-yatimi, al-yatimi. Marartu bi Zaidin al-alimi al-faqihi al-yatimi. Ini kalau memang Zaid sebagai man'ut, dia membutuhkan tiga sifat naat ini. Sebab kalau nggak disebutkan, ada juga Zaid yang alim di kampung itu, ada juga Zaid yang faqih, tapi satu ini ciri khasnya dia al-yatim, maka dia harus semuanya itba. Nah, perbandingannya kalau dibaca itba seperti ini. Nah, bagaimana kalau kotok? Di kampung itu memang nggak ada lagi Zaid, namanya satu doang. Marartu bi Zaidin. Aku bertemu dengan Zaid.
Cuma ada satu orang doang, memang nggak ada lagi namanya. Kampung itu cuma ada satu orang Zaid. Maka al-alim, al-faqih, al-yatim, al-faqih, al-yatim, karena di kampung itu cuma ada satu Zaid, andai tidak menyebutkan naat ini akan tetap jelas Zaid yang dimaksud, maka ini boleh dibaca kotok. Jadi bagaimana bacanya? Boleh marartu bi Zaidin al-alimu al-faqihu al-yatimu. Kotok semua boleh. Itu kalau kotoknya dibaca rofa. Kalau ditakdirkan marartu bi Zaidin al-alimu, maksudnya marartu bi Zaidin huwa, dia Zaid itu al-alimu adalah orang yang alim, al-faqihu lagi ahli fikih, al-yatimu lagi yatim. Nah, ini kalau dibaca merofa. Kalau dibaca nasab kotoknya, maka mentakdirkan akni. Marartu bi Zaidin, aku bertemu dengan Zaid al-alima. Akni al-alima. Yang aku maksud adalah al-alima, yang alim, al-faqiha yang ahli fikih, al-yatima yang yatim. Naatnya dibaca nasab ini dengan mentakdirkan akni, jadi maf'ul bihnya akni. Ini jika dibaca kotok semua. Dibaca itba boleh nggak? Boleh juga. Yang sedang kita bicarakan di sini, kalau Zaidnya andai tidak disebutkan naat yang banyak ini, maka akan jadi rancu. Zaid sangat membutuhkan sifat-sifat ini, harus disebutkan semuanya. Nah, kalau demikian keadaannya, maka harus itba, harus sama-sama jer juga. Bagaimana dengan yang ini? Dengan yang tidak membutuhkan, dengan yang tidak membutuhkan, bisa kotok semua, bisa itba semua, bisa perpaduan antara kotok dengan itba. Nah, itu ada dalam bait berikutnya nanti ini. Bait yang barusan dulu, wa innu utun kathuran wa qatalat, kathurat wa qatalat bimflakiran lidhihrin na'ud bi'at. Itu muradnya apabila ada naat lebih dari satu. Apabila ada naat lebih dari satu, mensifati man'ut yang membutuhkan semua naat itu, mensifati man'ut yang membutuhkan semua naat itu, maka hukum naat wajib itba. Maka hukum naat wajib itba kepada man'ut. Apabila ada naat lebih dari satu, mensifati man'ut yang membutuhkan semua naat itu, maka hukumnya naat wajib itba. Waktu awid bi iyakun muayyana biduniha au ba'du haqta mu'lina. Waktu dan hukumilah kotok, putuskan kotok itu. Maksudnya terputus irobnya dari irob man'ut. Man'utnya majrur, naatnya bukan majrur, namanya kotok. Terputus. Waktu dan buatlah hukum kotok. Awid bi atau buatlah hukum itba. Iyakun muayyana. Iyakun apabila ada naatnya, man'utnya. In yakun apabila ada man'utnya, muayyanan itu jelas. Muayyanan itu jelas. Biduniha dengan tanpa nu'ut. Dengan tanpa naat-naat. Au ba'doha tok mulina, itu asalnya au ittok ba'doha. Au ba'doha atau akan sebagiannya naat-naat, ittok. Buatlah hukum kotok
mu'linan, dengan menjelaskannya. Waktu awat bi iyakun muayyana biduniha au ba'du haqqo mu'lina. Apabila naatnya disebutkan untuk man'ut, naatnya lebih dari satu, dan jika tanpa naat-naat tersebut dia sudah muayyan, artinya sudah jelas, maka boleh diberlakukan sebagai itba, boleh diberlakukan sebagai koto. Ini maksud bait yang barusan kita baca. Waktu awat bi yakun muayyana, apabila man'utnya sudah jelas, walaupun tanpa disebutkan naat yang banyak itu, dia udah jelas sebenarnya, maka boleh dibuat koto, boleh dibuat itba. Maksudnya dibuat koto semua boleh, dibuat itba semua juga boleh. Au ba'du haqqo mu'lina, itu maksudnya boleh sebagian koto, boleh sebagian itba. Nah, contoh yang lain dari ini misalnya, kalau tadi Zaid ini memang membutuhkan sifat, membutuhkan naat-naat yang banyak. Kalau tidak disebutkan naat-naat yang banyak ini, maka akan rancu karena ada banyak Zaid di situ, di kampung itu. Marortu bi amrin, aku lewat bertemu dengan Amar. Marortu bi amrin, sebenarnya Amar ini udah jelas, di kampung itu ya cuma ada satu yang namanya Amar. Kalau tidak disebutkan naat yang banyak ini, maka tetap jelas muayyan, maka ini boleh dihukumi kotok semua atau itba semua. Nah, sekarang kita coba yang itba semua. Marortu bi amrin al-alimi al-faqihi al-yatimi, boleh itba semua. Nah, kalau kotok semua bagaimana? Kotok semua yang marfu. Marortu bi amrin al-alimu al-faqihu al-yatimu. Ini kotok semua yang dibaca rofa. Kotok yang dibaca rofa. Marortu bi amrin dibaca kotok juga, kotok semua tapi yang dibaca nasab. Marortu bi amrin al-alima al-faqiha al-yatima. Al-yatima. Ini maksud dari waktu awat bi iyakun muayyana biduniha. Kalau tanpa naat sebenarnya dia sudah muayyan, tanpa naat sebenarnya dia sudah jelas. Ya, Amar cuma satu orang emang di kampung itu, maka naat ini seolah-olah tidak punya fungsi sebagai taudih, maka dia boleh dibaca itba semua atau kotok semua. Marortu bi amrin al-alimu. Ini maksudnya kenapa kok tiba-tiba jadi rofa? Udah terputus. Kotok itu sudah terputus. Jadi gimana? Marortu bi amrin huwa al-alimu al-faqihu al-yatim. Marortu bi amrin al-alima al-faqiha. Tiba-tiba jadi nasab, kotok memang. Udah terputus dari i'rab man'utnya. Man'utnya jar, kalau ini tiba-tiba nasab, terputus. Terus jadi apa? Jadi maf'ul bihnya a'ni. Marortu bi amrin a'ni al-alima al-faqiha al-yatima. A'ni itu aku menghendaki atau yang aku maksud. A'ni itu yang aku maksud. Kadang-kadang di Indonesia jadi yakni doang, yakni. A'ni aku bermaksud. Marortu bi amrin al-alima, aku bertemu dengan Amar, lewat bertemu dengan Amar. A'ni al-alima, yang aku maksud adalah yang alim, yang ahli faqih, yang yatim. Ini dibaca kotok semua. Au ba'du haqqo mu'lina, atau boleh juga kita baca kotok sebagian aja, jadi itba sebagian, kotok sebagian, itba sebagian. Gimana? Marortu bi amrin al-alimi al-faqihu al-yatima, boleh begitu.
Marartu bi amrin al-alimi al-faqihu al-yatima. Al-faqihu al-yatimu juga boleh. Al-alimi ini jadi itba, naatnya itba, ngikutin irobnya, ngikutin irob man'ut yaitu jar. Al-faqihu koto, al-yatima juga koto. Karena memang amar ini adalah lafaz yang sudah jelas, tanpa disebutkan naat. Sebenarnya amar memang cuma ada satu, dan orang udah kenal semua amar itu siapa. Di kampung itu cuma ada amar. Di antara isim yang paling ma'rifat di sekumpulan isim-isim ma'rifat itu Syekh Imam Syibawai itu meletakkan lafdzul jalalah sebagai a'raful ma'arif. Walaupun kalau secara urutan itu memang yang paling ma'rifat adalah isim domir. Kalau disebutkan ana, nggak ada siapa-siapa lagi, udah pasti saya. Kalau disebutkan anta, pasti yang diajak bicara, mukhatab. Disebutkan huwa, pasti sudah ada maksud tertentu. Huwa yang dimaksud adalah orang yang sudah dimengerti antara pembicara dan yang diajak bicara. Itu paling ma'rifat. Terus setelah itu baru isim alam. Isim alam seperti Zaid. Ini kadang-kadang ya ma'rifat memang, tapi kadang-kadang ada dua Zaid. Nah, di antara semuanya itu memang kalau secara urutan paling ma'rifat adalah isim domir. Setelah itu baru yang lain isim alam, kemudian ada isim isyarah, kemudian ada isim yang dengan al. Nah, Imam Syibawai ini meletakkan lafaz jalalah tetap sebagai a'raful ma'arif. Yang paling ma'rifat di antara isim-isim ma'rifat itu adalah lafaz jalalah. Barokahnya ini Imam Syibawai nggak ditanyain sama malaikat. Jadi waktu tanya man rabbuka, itu man mausul apa man istifham itu? Bingung malaikat, tanya sama Allah. Akhirnya jangan ditanya yang begitu, biarin aja bebas. Imam Syibawai. Isim yang paling ma'rifat di antara kumpulan isim ma'rifat itu adalah lafaz jalalah. Semua orang tahu yang dimaksud. Semua orang tahu Allah itu siapa, zat yang sudah maklum. Oleh karenanya yang sering dijadikan contoh ahli nahwu untuk itba dan qata dalam naat ini bismillah. Bismillahirrahmanirrahim, itba semua. Kemudian Bismillahirrahmanirrahim, itba sama qata. Bismillahirrahmanirrahim itu qata semua. Ada yang qata semua nasab. Bismillahirrahmanirrahim, qata semua. Sampai jumlahnya berapa tuh ya? 9 kalau nggak salah. 9. Boleh coba itu Ustaz Razak. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Aku baca gitu Ustaz. Dikota semua. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Koto sama itba, atau itba semua atau koto semua. Kenapa boleh? Karena sifat ar-Rahman ar-Rahim ini adalah naat yang mensifati man'ut yang sudah maklum, man'ut yang sudah jelas. Andai nggak disebutkan naatnya, dia tetap jelas. Lafaz jalalah itu tetap a'raful ma'arif. Untuk lafaz-lafaz seperti ini, man'ut yang seperti ini, maka naatnya boleh diberlakukan itba semua, kotok semua, atau paduan antara itba dengan kotok. Muradnya warfa awin sip waktu awat ba'id yakun muayyana biduniha wa ba'du haqta mulina. Muradnya apabila ada naat lebih dari satu mensifati man'ut yang sudah jelas tanpa disebutkan naat-naat tersebut. Apabila ada naat lebih dari satu mensifati man'ut yang sudah jelas tanpa disebutkan naat-naat tersebut. Apabila ada naat
lebih dari satu, mensifati man'ut yang sudah jelas tanpa menyebutkan naat-naat tersebut, maka naat-naat itu bisa berlaku itba semua, atau kotok semua, atau paduan itba dan kotok. Maka naat-naat itu bisa berlaku itba semua, atau kotok semua, atau paduan itba dan kotok. Kalau perpaduannya itu kotak dulu baru itba, boleh. Perpaduannya boleh, boleh. Paduannya kotok dulu baru itba, boleh. Paduannya. Marartu bi amrin al-alima al-faqihi al-yatimi, boleh. Nah, ada satu lagi, kalau man'utnya nakiroh. Kalau man'utnya nakiroh tidak bisa diberlakukan di sini, nggak dijelaskan di bait ini. Kalau man'utnya nakiroh tidak bisa diberlakukan kotok semua. Harus ada satu yang itba. Marartu birojulin alimin faqihan yatiman. Salah satunya harus ada yang itba. Kenapa demikian? Karena faidahnya naat itu untuk isim untuk man'ut yang nakirah, faidahnya adalah takhsis, mengkhususkan. Kalau tidak ada satupun dari naat itu yang mengitba, yang ikut, maka hilang faidah taksisnya. Nggak akan ada faidah taksis. Beda sama marifat. Isim marifat seperti Amar, seperti Zaid, itu walaupun tidak ada naat, ya dia udah marifat namanya. Itu udah ada taksis pasti kalau marifat. Dia hanya untuk menjelaskan aja, memperjelas taudih. Jadi boleh itba, boleh kotok semua. Tapi kalau untuk isim nakirah harus salah satunya itu ada yang itba, baru kotok sebagiannya. Kalau naat yang makrifat tadi sebagai tauhid ya. Taudih, Tauhid. taudih, sebagai taudih. Warfa awin sib in qata'ta mudbira mubtada'an aw nasiban la yadhara. Ini yang tadi kita udah bahas nih. Warfa dan rafakanlah awin sib atau nasabkanlah olehmu in qata'ta apabila engkau membaca qata'. Mudmiron halnya menyembunyikan. Engkau menyembunyikan mubtada'an akan mubtada'. Aw nasiban atau amil nasab la yadhara yang tidak akan dizohirkan, yang tidak akan ditunjukkan. La yadhara yang tidak akan jelas atau yang tidak akan tampak. Ya, ini yang tadi sempat kita singgung. Warfa awin sib in qata'ta, kalau engkau membuat bacaan kotok terhadap nasab, maka kemungkinannya dua, cuma dibaca rofa atau dibaca nasab, nggak bisa dibaca jar. Dibaca rofa itu dengan mentakdirkan naat itu sebagai khobar dari mubtada yang dibuang. Ini maksud dari mudmiran mubtadaan. Nah, kalau dibaca nasab dengan mentakdirkan amil nasab, yaitu akni tadi di sini. Dan la yadhara selamanya tidak akan tampak, nggak boleh dimunculkan. Marartu bi amrin al-alimu al-faqihu al-yatimu. Nah, itu maksudnya marartu bi amrin huwa al-alimu. Tapi tetap nggak boleh dilihatin, nggak boleh diperlihatkan jadi huwal alimu.
Kalau dibaca nasab bagaimana? Dibaca nasab kotonya dengan mentakdirkan amil nasab yaitu a'ni. Marartu bi amrin al-alima al-faqiha ay a'ni al-alima al-faqiha. Harusnya ikut cuman harusnya dia ikut manfaat atau setelah status. I'rab saat ngi'rab. Kan misalnya marartu bi Zaidin al-alimu sih. Nah, kan harusnya al-alimu jelas al-alimu ya. Jelas. Sekarang al-alimu dia Arabnya sebagai apa? Khobar aja. Itu sebagai khobar, iya. Jadi Al-alimu berarti sekarang kan tidak ada kaitan sama naat manut ya. nggak ada memang, makanya disebut dengan kotok. Cuma kenapa dibahas di bab naat man'ut? Karena memang berlaku kayak begitu dalam kalam Arab. Yang asalnya naat man'ut itu boleh diputus. Boleh diputus kemudian jadi kotok, jadi mubtada, jadi khobar mubtada yang dibuang atau jadi maf'ul bih dari fiil yang dibuang, maf'ul bih dari fiil yang disimpan. Jadi status sebagai bayan aja seperti ya, sebagai taudih dari bayan aja. Iya, menjelaskan. Dibaca al-alimu, marartu bi amrin al-alimu. Al-alimu khabaru mubtada'in mahdhufin takdiruhu huwa. Kalau al-alima maf'ulun bihi, ya maf'ulun bih minal fi'lil mahdhuf atau min fi'lin mahdhufin takdiruhu a'ni. Berarti orang kalau Indonesia kalau ngomong yang itu bahasa Arab. Bahasa Arab yakni. Ya ini yang apa namanya ya ini apa yang itu. Karena yang dimaksud musannif kan biasanya. Musannif biasanya bikin matan ya. Matan kemudian syarihnya, yang syarahnya yakni maksudnya beliau musannif menghendaki apa gitu yakni. Warfa awin sib in kotok tamud miro, muradnya apabila ada naat dibaca kotok maka ada kalanya dibaca rofa menjadi khobar mubtada yang dibuang atau dibaca nasab menjadi maf'ul bih dari fiil yang dibuang. Apabila ada naat dibaca, tetap sebutannya naat ya. Naat memang bab naat sih. Memang asalnya naat sih memang. Apabila ada naat dibaca kotok maka ada kalanya dibaca rofa jadi khobar mubtada yang dibuang atau dibaca nasab jadi maf'ul bih fiil yang dibuang. Wa ma minal man'uti wan na'ti uqil yajuzu hadfuhu wa fin na'ti yaqil. Wa ma minal man'uti wan na'li uqil asalnya wa ma uqila ay wa ma ulima. Wa ma uqila dan apa-apa yang sudah diketahui minal man'uti wan na'ti dari man'ut dan na'at, apa yang sudah diketahui baik na'at maupun man'ut itu ya juzu hadfuhu, bolehlah apa hadfuhu membuang ma'ukila, membuang ma'ukila. Wafin na'ti dan di dalam na'at maksudnya dalam membuang na'at itu yaqillu sedikit. Itu yaqillu sedikit. Lafat na'at man'ut itu baik na'at maupun man'utnya kalau memang sudah maklum, sudah diketahui maka boleh dibuang.
Naatnya sudah dimaklum, diketahui oleh yang bicara dan orang yang diajak bicara udah tahu di antara keduanya, maka naat itu boleh dibuang. Begitu juga man'utnya sudah maklum, sudah diketahui oleh orang yang bicara dan yang diajak bicara, maka man'utnya boleh dibuang. Ini maksud dari yajuzu hadfu. Namun membuang naat itu sedikit. Membuang naat dalam kalam Arab itu berlakunya sedikit. Yang banyak itu membuang man'ut. Jadi tiba-tiba disebutin aja sama orang Arab atau dalam kalam Arab disebutin tiba-tiba naatnya aja. Nah itu ada man'ut yang dibuang. Itu yang sering begitu. Yang sering man'utnya dibuang. Ada yang dibuang naatnya tapi sedikit. Maksud dari wafin na'ti yakil. Ani'mal sabighatin. Ani'mal sabighatin, hendaklah engkau wahai Daud membuat. Wahai Daud, ani'mal sabighatin, buatlah engkau sabighatin yang kuat-kuat. Yang kuat-kuat itu maksudnya apa? Duru'an sabighatin, baju-baju besi. Sabighatin yang kuat. Duru'an. Ada man'ut yang dibuang. Di Al-Qur'an itu. Ada kalau kita baca tafsir, tafsirnya pasti begitu. Ani'mal, ini perintah Allah kepada Nabi Daud. Ani'mal sabighatin. Sabighatin ini mansub. Dia jadi sifat duru'an. Mana duru'annya dibuang? Duru'an adalah man'ut. Naatnya sabighatin. Ani'mal, buatlah olehmu duru'an sabighatin. Asalnya duru'an sabighatin. Ya, duru'an sabighatin. Buatlah duru'an sabighatin, baju-baju besi yang kuat. Sabighatin. Ani'mal sabighatin, maksudnya ani'mal duru'an sabighatin. Kalau sudah maklum naat man'ut, maka man'ut boleh dibuang. Dan ini sering terjadi, man'ut dibuang. Nah kadangkala naat juga begitu. Naat kalau memang sudah maklum, maka boleh dibuang juga. Kalau sudah maklum, seperti qalul ana ji'ta bil haq. Qalul ana ji'ta bil haq, berkata mereka Bani Israel, al ana ji'ta bil haq. Sekarang engkau datang wahai Musa bil haq, dengan kebenaran. Ji'ta bil haq, engkau telah datang bil haq, dengan kebenaran. Maksudnya bil haqqil bayyin atau bil haqqil mubin, dengan kebenaran yang nyata, kebenaran yang jelas. Ini ada naat yang dibuang. Naat yang dibuang bayyin. Nah ini berlaku juga. Jika bil haq, dibuang naatnya bil haqqil bayyin. Karena dilihat dari siapul kalamnya itu, memang kan Bani Israel ngeyel-ngeyel, nggak jelas aja disuruh nyembelih sapi. Dia tanya lagi sapinya kira-kira sapi perawan apa sapi yang udah pernah beranak, yang belum pernah beranak tapi yang udah pernah dipakai kerja. Warnanya apa? Warnanya kuning kemas-masan. Terus dia tanya. Nah, seolah-olah dia menganggap perintahnya ini belum jelas. Perintah dari Allah kepada Nabi Musa, lantaran Nabi Musa untuk mereka ini belum jelas. Nah ketika sudah jelas semua, mereka bilang qalul ana ji'ta bil haq. Al-ana, sekarang engkau datang Musa bil haq, dengan kebenaran, al-bayyin, kebenaran yang jelas. Al-bayyin ini jadi naat, dibuang. Dan ini sedikit. Yang banyak itu adalah membuang man'ut. Membuang naat kalau sudah maklum berlaku juga, tapi sedikit. Innahu laisa min ahlik. Itu ayat buat Kan'an apa buat istrinya Nabi Hud? Kan'an ya. Tapi Kan'an bener ya? Di Quran nggak ada Kan'an kan ya? Nggak ada. Kalau sini sebelah saya Kir'i. Nah, Kan'an. Kan'an. Laisa innahu laisa min ahlik innahu amalun ghairu sholih. Innahu laisa min ahlik, itu ada naat yang dibuang.
innahu sesungguhnya dia anakmu itu laisa min ahlika an-najina. Dia tidak termasuk ahlika keluargamu. Maksudnya ahlikan najina, keluargamu yang selamat. Naatnya dibuang karena sudah maklum. Sudah maklum bagaimana ya, sudah diketahui keluarganya Nabi Nuh ya sebenarnya termasuk anaknya yang tenggelam itu termasuk. Tapi di sini yang ada di perahu adalah ahlikan najin, keluargamu yang sempurna, yang selamat itu yang ada di perahu. Sedangkan yang tenggelam itu yang di ya bunayyar kam ma'ana, sini naik nak, dia tetap nggak mau. Itu laisa min ahlika ay ahlikan najin, ada naat yang dibuang. Dan ini sedikit tapi berlaku juga dalam kalam Arab. Tapi itu foto Mbak itu tadi kalau dalam Al-Quran kan kalau tadi kan sebenarnya hanya apa ya, kalau Bismillah tadi kan bukan bacaan yang warid maksudnya. Ya ada nggak? Soalnya kan jadi bahasa Arab kan lebih tua daripada Al-Quran ya. Atau dimatakan Al-Quran dengan bahasa Arab ini ada perbedaan antara bahasa Al-Quran dengan bahasa Arab. Di Al-Quran yang kalau kiroahnya kiroah yang masyhur ya, kiroah yang terkenal, kayaknya yang itba yang kotok nggak ada kayaknya. Ada nggak Ustaz kiroah yang kotok yang naatnya misalnya naatnya sebenarnya jar terus tak tiba-tiba kayak bacaan Bismillah dari itu kan yang sekedar tinjauan dari aspek kamu. iya, atau yang dari ini Ustaz Razak atau Ustaz Ramli itu Bismillahirrahmanirrahim, Bismillahirrahmanirrahim. Kalau dalam qiraat ada nggak tuh? Apa masuk qiraat? Termasuk qiraat sab'ah nggak? Nggak ada, memang nggak ada memang. Karena memang ilmu kan tinjauannya kan kalau qiraat juga ini ya riwayat ya. Riwayat sanad-sanad dari siapa? Kalau ini kan nahu. Kadang dalil ini memang pakai syair kan, Dari syair. Pakai asyiru diwanul Arab, memang dari syair. Jadi wama minal man'uti wan nati ukil muradnya apabila ada naat dan man'ut, apabila ada naat dan man'ut sudah diketahui maka naat atau man'ut itu boleh dibuang. Maka naat atau man'ut itu boleh dibuang. Maka naat atau man'ut itu boleh dibuang. Namun membuang naat berlaku sedikit. Namun membuang naat berlaku sedikit. At-tauqidu bin nafsi aw bil ainil ismu ukida wallahu a'lam bishawab.